Oke, jadi kembali lagi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur sheet metal di software SolidWorks ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu file yang merupakan soal ya, yang dibagi menjadi 6 soal. Oke, nanti gambarannya kita akan membuat seperti ini. Oke, langsung saja tanpa lama kita langsung buat. Kita langsung buat yang question pertama. Oke, jangan lupa kita lihat aturannya di sini. Ini sistem menggunakan AMGS. Lalu materialnya menggunakan aluminium 1060 alloy. Kita play, lalu kita close, lalu selanjutnya kita bisa, karena di sini ada A, B, C, D ini, kita bisa menggunakan global dimension yang dimana kita bisa merubahnya di tools, kita bisa ke tools, lalu ke equation. Nah, di sini ada global variable. Jadi nanti ini akan memudahkan kita saat smart dimension nanti ya. Kita coba ketik saja A, enter, yaitu tadi variabelnya A 180, B 100, C 50, dan D 15. A 180, lalu B itu 100, C 50, dan D itu 15. Oke, ini salah tadi, coba kita ulang lagi. Kita ke tools, lalu ke equation, kita ketik saja 180 untuk yang A, lalu yang B 100, yang C 50, dan yang D itu 15. Oke, kalau sudah kita klik OK, lalu kita bisa buat sketch persegi sembarang. Kita menggunakan top plane kali ini. Kita buat sembarang terlebih dahulu, lalu nah di sini untuk panjangnya itu sama dengan A dan lebar itu B. Tinggal kita smart dimension, lalu kita klik A. Nah di sini sudah ada global variable-nya, tinggal kita klik, kita centang. Lalu yang lebarnya juga ketik saja B, lalu muncul global variable-nya. Oke, kalau sudah, kita bisa buat garis bantu di tengahnya supaya kita bisa membuat ini ya, lubang ini. Oke, kita bisa buat separuh dari bentuknya terlebih dahulu. Kita buat sembarang terlebih dahulu. Tinggal kita ukur dari sini ke sini itu tadi jaraknya 30. Lalu panjang sini ke bawah itu 40. Dan yang dalam ini 30. Lalu panjang ini yaitu 15 tadi. Lalu panjang sini ke sini yaitu 20. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu yang 15-nya. Coba kita ulang.
sini ke sini yaitu 20, sini ke sini itu 15. Coba kita ukur yang bagian sini dulu aja ya. Situ terlihat jaraknya itu 2,5. Yang sini juga 2,5. Nah, baru sininya itu, oh ya, sini tinggal kita ubah, sini itu 5. Nah, tinggal bagian sini. Oke, sebenarnya ada salah stepnya. Coba kita ukur dulu bagian sini 40, udah sama. Bagian sini kita ubah jadi 30. Nah, baru ukurannya sini itu 5 ke atasnya. Coba kita harus dahulu yang ininya. Tadi 2,5. Oke, sepertinya agak tricky sebentar. Hmm, sebaiknya kita hapus garis bantunya. Ini 2,50. Lalu sini ke sini ini 2,20. Ininya berarti kita buat 15. Hapus. 20 sudah pas. Nah, baru kita buat garis bantu lagi. Ulang coba langkah-langkahnya.
Nah, oke, ini sudah jadi, berarti tinggal kita mirror bagian-bagiannya. Ini kita hapus dulu poinnya, kita pilih bagian yang ingin kita mirror, tinggal kita mirror about bagian sini. Sudah, tinggal kita centang. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan ini ya, base flange atau tab. Ini awal untuk menggunakan scratch atau membuat sheet metal partnya. Oke, di sini key factornya 0,5 terlebih dahulu. Lalu dengan ketebalannya tadi di soal, sheet metal thickness itu 1,20 mm. Oke, kalau sudah kita centang. Nah, oke, kalau sudah jadi seperti ini, lanjut kita membuat sisi bagian ini ya, penutup bagian atas dan bawahnya terlebih dahulu, yang sisi atas dan bawah, bagian sini dan sini. Kita bisa menggunakan fitur bernama Edge Flange. Lalu kita bisa klik pada garis yang depan ini, kita tarik ke depan, yang bawahnya juga sama ya, tadi garis yang depan saya pilih. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita atur panjangnya itu flange length, flange length itu sepanjang nilai C ya, di mana C tinggal kita klik saja C, lalu ada global variabel ya C, kita centang. Oke, lalu dengan band radiusnya itu, inner band radius itu sebesar atau 1 mm. Kita ketik saja 1. Kalau sudah kita centang, nah lalu step selanjutnya kita bisa membuat penutup bagian samping kanan dan kirinya ya. Oke, kita bisa menggunakan fitur edge flank lagi. Lalu kita pilih bagian sisi kanan dan kirinya yang bagian depannya. Nah, seperti ini. Lalu bagian sisi samping satunya lagi. Nah, kalau sudah, tinggal kita atur. Di sini terlihat 0,50 itu ukuran dari gap distance-nya, ini udah teratur 0,50. Lalu radius inner band-nya radius 1 mili juga.
dengan panjangnya yaitu D, yaitu di mana D yaitu tadi 15 ya, berarti tinggal kita ketik di sini D yaitu 15. Nah, sudah kita centang. Nah, lalu step selanjutnya kita ingin membuat lingkaran yang lubangnya ini. Tinggal kita klik bagian sisi sampingnya lalu kita sketch. Kita bisa buat garis bantu. Kita bisa buat lingkaran sembarang di sisi samping di sini, baru kita atur ukurannya. Lingkarannya yaitu berdiameter 4 dengan jaraknya yaitu dari sini ke sini itu 9. Lalu sini ke sini itu 10 ya tadi. Nah, jaraknya itu 10. Lalu kalau sudah tinggal kita mirror yang titis, kita pilih lingkarannya, mirror rumput kita pilih garis bantunya. Nah, kalau sudah kita centang, itu kita bisa buat lingkaran lagi di tengah-tengah sini dengan diameter yang 4 juga. Lalu kita lihat ukurannya tuh jaraknya tuh 50 ya. Nah, ini sudah 50. Nah, kalau sudah kita bisa hapus terlebih dahulu garis bantunya. Untuk kita ke fitur kembali, lalu kita bisa extrude cut. Nah, di bagian extrude cut sini, kita bisa pilih ke bagian through all ya, agar terlubang sampai ujung. Tinggal kita centang. Nah, ini sudah jadi. Oke, di sini pertanyaannya itu kita harus memeasure massa dari partnya ya. Di sini kita lihat kalau di hasilnya itu nomor 1 untuk jawaban question pertama itu 125,60 gram dengan toleransi 0,50 gram. Bisa kita lihat, kita ke evaluate, lalu ke mass properties. Nah, di sini punya kita yaitu bermassa 125,67 gram, kurang lebih sama dengan punya kita, berarti toleransinya itu hanya 7 gram, lewat 7 gram saja. Oke, berarti sudah cukup akurat. Lanjut ke kita bisa lanjut ke question yang kedua. Nah, di question kedua ini kita hanya mengganti dari global variabelnya ya, di mana A itu berubah menjadi 200, B110, C40, dan D18. Oke, berarti tinggal bisa kita ganti di bagian sini. Kita klik kanan, kita manage equation. Tinggal kita ganti ini menjadi 200. A-nya 200, B-nya 110, C40, dan D18. B-nya 110, C-nya tadi 40, lalu D-nya itu 18. Oke, kalau sudah, kita klik OK. Tinggal kita tinggal edit sketch di bagian base flank. Nah, ini bagian smart dimension, tinggal kita ubah lagi. Kita klik A, kita ketik A, nah lalu muncul global variable yang sudah kita ganti tadi. Tinggal kita centang bagian sampingnya. Nah, ini kita ubah menjadi A200. Nah, lalu yang sisi samping kita ketik saja B, yaitu sepanjang 110. Kalau sudah kita checklist, kita bisa exit lagi.
Nah, lalu berarti yang C tadi itu untuk panjang penutupnya. Kita tinggal lihat, nah di sini add spline 1, tinggal kita edit fitur. Lalu di flying length ini kita ubah menjadi C. Nah, C itu 40. Tinggal kita centang. Lalu yang T ini untuk penutup samping-sampingnya ya. Tinggal kita kita pilih bagian edge plank 2, kita klik kanan, lalu kita edit fitur. Dan di sini flying length-nya kita ubah menjadi D yaitu 18. Nah, kalau sudah kita centang, ini sudah jadi ya untuk question nomor 2. Lalu perintahnya kita disuruh untuk mengukur masanya lagi ya. Berarti tinggal kita ke evaluate, lalu ke mass property, lalu di sini terlihat massa masanya itu 133,44 gram. Kita lihat di jawaban soalnya itu 133,37 gram. Ya, jadi kurang lebih ada perbedaan 7 ya, 7 7 lewat 7 gram dari 0,7 ke 0,07 gram dari acuan jawaban yang ada di soal ini. Kita bisa lanjut ke question 3. Nah, di question 3 ini global variable kita ubah lagi menjadi yang acuan paling awal tadi yaitu A itu 180, B 100, C 50, dan D 15. Ya udah di sini kita klik kanan lagi. Di sini bisa ke tools, question. Coba lagi di sini menjadi 180. Yang B 100, yang C 50, dan D 15. Sudah kita centang. Kita edit lagi. Bagian sini kita edit sketch. Tinggal kita ubah ini jadi A. Bagian sisi samping kita ketuk B. Nah, kita centang, lalu kita exit. Lalu di edge 1 kita edit fitur. Nah, ini panjangnya kita atur lagi menjadi C. Kita centang. Lalu edit flank, kita edit fitur lagi dengan ukurannya itu D ya. Oke, kita centang. Oke, lanjut. Di sini kita perlu untuk mendatarkan dari partnya ya, atau dibuka partnya atau di flatten dan diubah key faktornya menjadi 0,40. Berarti kita bisa flatkan terlebih dahulu, lalu ini key faktornya kita ubah menjadi 0,40.
Lalu kalau sudah, kita lihat perintahnya yaitu measure the indicate distance x as seen in the image. Kita perlu untuk mengukur panjang total dari keseluruhan benda atau part yang telah kita buat yang setelah kita flat ya. Yaitu dimana x ini kita ukur. Tinggal kita ke evaluate lalu measure, kita klik bagian garis-garis putus-putus ini yang di samping. Nah, terlihat panjangnya itu 195,85, dimana di acuan jawabannya yaitu 195,85 ya, berarti sudah sama persis, tidak ada toleransinya, berarti sudah betul dengan jawaban acuannya. Oke, kita bisa lanjut ke question keempat. Oke, yang di question keempat ini kita tinggal mengubah key faktornya 0,3 menjadi 0,32 dan kita ubah global variable menjadi yang acuan yang di question kedua tadi ya. Kita matikan dulu flatnya. Lalu sheet metalnya kita ubah menjadi 0,32. Lalu kita ubah variabel, global variabelnya. Sini agar mudah kita buat variabel baru aja, itu A kecil sama dengan 200. Jadi coba kita ubah saja ya berarti ya. Jadi sebenarnya ada error sedikit, berarti ini tinggal kita ubah lagi aja. Ini 200. Ini tadi B-nya 110. C-nya itu 40. Dan D-nya itu 18. Oke, kalau sudah kita edit lagi di baseplan, kita edit sketch, kita pilih smart dimension, lalu kita klik A. Di sini sisi sampingnya itu B. Kita centang, kita exit. Lalu edge flank-nya kita edit fiturnya jadi C, yaitu 40. Lalu edge flank 2-nya kita edit fitur juga jadi D, mana D itu 18. Kalau sudah kita centang, lalu kita flat kembali. Nah, coba kita di sini perintahnya kita untuk ukur panjang distance X lagi ya. Jarak X itu berarti yang dari garis-garis putus ini, kita lalu measure kembali. Kita klik, yaitu panjangnya 185,55 mm. Dengan acuan jawabannya itu 185,55 mm. Berarti sudah sama persis ya. Berarti sudah betul dengan jawaban acuannya ini. Oke, lanjut kita ke question kelima. Di sini kita masih menggunakan parameter yang diberikan di question keempat. Kita tinggal menambahkan fitur bounding box area of the part. Oke, berarti
kita tutup dulu flattennya. Berarti tinggal kita ke fitur, lalu reference geometry, dan kita bisa menemukan fitur bounding box. Nah, di sini sudah terlihat ada ini ya, bounding box-nya, tinggal kita centang. Dan di sini kita bisa melihat total, ya kita disuruh melihat bounding box area, mengukur total bounding box areanya. Kita bisa ke file property di atas sini, atau di sini juga kelihatan total. Berarti kita bisa lihat ke sini file property, lalu ke configure property. Oke, sebelumnya di sini bounding box-nya belum terlihat. Ya, berarti kita masih dalam bentuk flat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat total bounding box-nya. Di sini total bounding box itu dengan volumenya itu 51.555,9, sedangkan yang di acuannya itu 42.963,25 mm. Nah, ini berarti kita toleransinya kurang lebih 100 lebih ya. Di sini terlihat punya kita tuh 51.000 sekian. Oke, kita bisa lanjut ke question yang terakhir, yaitu question 6. Di sini kita perlu untuk membuat dua symmetrical hems band atau lengkungan hem di dalam sini. Dan sebelumnya kita perlu untuk menghapus lubang lingkaran yang ada di flanks part tadi ya. Tinggal cut extrude ini tinggal kita klik kanan lalu kita delete. Nah, sketch-nya juga kita delete. Slide-nya kita tutup. Kita perlu membuatnya di sini ya. Kita pilih, berarti tinggal kita pilih hem, lalu klik bagian depan, sisi depan sini, garis depan. Lalu di sini length-nya itu panjangnya itu 10, lalu dengan inner band radiusnya itu 1 ya. Dengan hem gap distance-nya 1 juga. Ya, ini gap distance-nya 1. Kita centang. Sebelumnya kita perlu edit hem ya. Untuk mengatur jarak ini ya, yaitu 2 jarak. Jadi hemnya ke ujung itu 2 mm. Kita bisa pilih
Jadi edit hem width. Nah, di sini kita bisa menggeser titik sini. Di sini juga. Nah, tinggal kita smart dimension. Sini ke sini itu kita buat menjadi 2. Sisi samping kirinya juga. Itu 2. Nah, kalau sudah kita bisa pencet finish. Nah, ini sudah terbentuk ya fitur hemnya. Nah, kita di sini masih menggunakan parameter yang diberikan di question 4. Lalu kita disuruh untuk mengukur massa dari partnya ya. Kita lihat di acuan jawabannya itu seberat 138,13 gram. Kita lihat jawaban kita, mass property. Di sini mass property-nya agak error ya. Coba kita save terlebih dahulu. Coba kita close lalu kita buka kembali ya. Coba kita coba lagi. Nah, di sini masih agak ngopak ya. Mass property-nya tidak muncul. Coba kita tutup terlebih dahulu. Lalu bisa kita buka lagi. Coba. Nah, di sini masanya yang kita buat itu seberat 135,93 gram. Sedangkan yang jawaban itu 138,13 gram. Ya berarti punya kita kurang ya, toleransi itu kurang 3 graman. Sedangkan itu toleransinya cuma 0,50 ya, jadi mungkin ada sedikit kesalahan, tapi ya kurang lebihnya sudah mirip dengan ukurannya, sudah mendekati dengan ukuran acuan jawabannya. Nah, jadi untuk question 6 seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu untuk penjelasan fitur dari sheet metal dan latihan-latihan dari sheet metal ini.
Oke, di video selanjutnya kita akan tetap membahas fitur-fitur lain dari SolidWorks. Jadi stay tune terus dan sampai jumpa lagi.